Kembali bersama Ibu Susi dalam DBS To The Point. Bu Susi, setelah setahun duduk di kabinet, apa yang kemudian Anda harapkan untuk kita buat dalam konteks perikanan kelautan ini? Saya berharap perikanan dan kelautan ini bangkit, mengencourage, menginspirasi dan membawa semangat baru bahwa kita bisa kok berdaulat di laut kita, bisa mandiri, bisa cukup ikan dan banyak bila kita mau. Tapi itu kan harus direbut dengan bekerja. Saya sih berharap di era globalisasi yang sekarang melambat ekonominya, para elit politik, para elit bisnis itu segera merubah mindset. Berpikir bahwa kita tuh bisa menjadi bangsa hebat. Stop skepticism, stop sarkastik, stop pesimisme. Kita bangun, negara kita pasti bisa. Ada tanda-tanda begitu memang yang Anda rasakan selama setahun? Ya, saya melihat Skeptis, saat sarkastis. sekarang masih belum berubah. Pak Jokowi punya satu ambisi untuk menjadikan pangan kita tuh swasembada. Karena saya pikir sangat berbahaya dan betul sekali Pak Jokowi menginginkan itu. Dengan populasi 250 juta, kita ini salah satu dari negara nomor 5 terbesar, demokrasi terbesar di dunia, Pak. Jadi kalau sampai kita tidak berproduksi, mengandalkan import pangannya, satu saat dolarnya mahal, currency luar negeri mahal, kita nggak mampu beli, akan timbul tidak baik. Dan dengan populasi begini besar, ekonomi properti terutama, bila itu jelek, propertinya tinggi, akan menjadikan Indonesia stabilitas politik dan ekonominya sangat jelek. Dan ini juga saya pikir sangat berbahaya. Bukan untuk kita sendiri, untuk negara-negara tetangga dan kawasan. Jadi saya juga yakin Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, dan seluruh dunia harus mensupport selain mengerti bahwa kita ini harus swasembada. At least untuk beberapa pangan yang dibutuhkan. Bu Susi, tadi Anda bilang bahwa ada yang skeptis, ada yang sarkastik melihat pekerjaan. Saya melihat mereka kan banyak di media juga yang mengkritik pemerintahan Jokowi, menteri-menterinya tidak capable dan lain sebagainya. Saya sih pikir sebetulnya kalau lihat perubahan yang diinginkan oleh pemerintahan ini luar biasa. Hal yang almost thinking saja impossible. But di tengah pelambatan ini we still not really bad gitu loh Pak. Jadi saya pikir berilah kesempatan. Kan? Pemerintah yang sudah juga punya kesempatan, tidak apa ya, kritik ada, tapi saya pikir sekarang ini kelihatan riuh dan gaduh sekali kritik itu. Nah, saya berpikir ya saatnya semua bangkitlah bersama dengan optimisme, think sportif, sportif. Ya, berpikir yang positif bahwa kita nih sedang mencoba melakukan sesuatu to make it better, bukan to make it worse. Kan tidak gila juga pemerintah kalau mau making it worse. Cuma persoalan memang Pak Presiden ini sangat berani untuk mulai memberantas yang tidak betul. Dan saya menghimbau kepada pengusaha, sekarang saatnya lah. Don't get money dengan cara-cara yang tidak appropriate, mannerly, very bad. Kemudian good governance dalam running business itu sudah saatnya kita bangun. Jangan karena oligopoli, monopoli, that's how you make your money. Karena oligopoli sendiri saja itu sudah crime. Kalau oligopoli memonopoli itu double crime. Dan ini yang menjadikan crippling dan membuat industri dalam negeri, kemampuan berindustri dari para petani, para nelayan itu cripple. Karena mereka ini memonopoli, punya kuota oligopoli. Jadi semua barang digerujuk oleh barang-barang impor, baik yang legal maupun lewat pemainnya itu juga penyelundupan.
Jadi barang-barang kebutuhan orang jutaan dikontrol oleh few little group of people. Ibu, tadi Ibu bilang soal gaduh ya, saya juga merasa, tapi kan kadang-kadang kegaduhan itu datang dari kabinet sendiri juga, ada kan? Terasa nggak? Yes and no, tapi saya pikir dalam hal ini bukan saya membela Pak Rizal Ramli. Pasti itu yang Bapak maksud toh, atau yang lain? Lanjut. Oh, oke. Nah, saya berpikir beliau itu have the point on saying things dan I don't think it's wrong. It's reminding dan disinilah Pak Jokowi itu menjadi personality juga yang luar biasa. Beliau punya personality yang luar biasa dengan resilient ketahanan atas demokrasi, atas toleransi, atas apa dan saya juga kadang-kadang berpikir beliau juga luar biasa melihat tidak punya kekhawatiran dengan sepak terjang saya misalnya kan, which is saya kadang-kadang tahu hasilnya. Ya, tapi kan sebetulnya pasti beliau juga baca komentar orang yang tidak suka gitu kan Pak. Cuma kalau untuk saya sih, saya suka number Pak Don Bosco karena itu adalah realita yang you cannot argue about. Yeah. Seperti saya perjuangkan impor tarif untuk dibebaskan oleh Amerika. Itu kan $400 juta cash in to the business, to the country. Walaupun ada yang mempertanyakan yang terima siapa? Yang terima siapa? Ya, saya tidak tahu harus jelasin seperti apa kan. Saya tidak mungkin jawab ya ikan sama udang yang berangkat ke Amerika kan tidak toh seperti Ibu itu. Setelah setahun apa yang membuat Anda kecewa dalam melaksanakan tugas? Ya skepticism kalau mendengar orang skeptis dan disgrace. Skeptis dan disgrace. Ya, jadi kita nih kerja setengah mati and we want to make things better. Dan kita punya semangat. Kita tuh sendiri ini menghidup-hidupkan semangat kita untuk keep going. Kadang-kadang saya frustasi juga Pak dengan bukan dari luar. Tipikal birokrasi yang kadang-kadang stuck. You can't change it kan. Kadang-kadang bikin saya ingin walk out atau balik kanan kan. Nah kemudian dengar lagi skepticism dari luar. Saya sendiri berusaha membuat positive thinking, go gitu. Di sini di disgrace kan, dipatahkan arang kita nih kan. Jadi kadang-kadang Tetapi kan ada yang membuat Anda paling happy dalam setahun ini. Oh, kalau lihat ada Twitter, Bu, terima kasih pendapatan kami dari 80 naik jadi 500. That's relieving. Kemudian ada yang kirim puisi kadang-kadang. Puisi cinta ada? Macam-macam Pak, ada yang maki-maki juga ada. But a good apresiasi bahwa actually I did a different gitu kan. I did make a different gitu. Itu satu perasaan yang luar biasa. Sampai sekarang tidak terpikir lagi, dulu kan pernah bilang setahun atau 2 tahun saya mundur dah. Tidak terpikir lagi. Ya, pikiran itu on off selalu ada, Pak. It's normal. Saya manusia biasa. Kadang-kadang kalau orang kecil, orang tidak mengerti, say bad things or skeptis because they don't know. Tapi kalau orang yang saya tahu intelligent and very intelligent kan, very pendidikan, juga authority apalagi. Disgracing hal yang kita perbuat baik itu kadang-kadang sedikit. Jadi on and off, bagaimana supaya off sekalian? Ya iya. So, disgrace me all the time and then I will just walk out. So. Tapi saya melihat Pak Presiden, saya pikir beliau orang luar biasa. Beliau masih, itu yang kadang-kadang juga bikin saya masih punya semangat, masih punya ya ini panggilan negeri gitu ya Pak ya. Ibu Susi, terima kasih sudah berbincang-bincang dalam DPS To The Point. Thank you. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Susi Pujiastuti dalam DPS To The Point episode kali ini. Anda silakan memberikan penilaian, tanggapan, komentar. Beliau sudah berbicara banyak,
Dan kemudian mungkin juga sudah bekerja banyak yang Anda lihat dan Anda dengar. Silakan Anda nilai. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami dalam BS to the Point kali ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.